Oke, kita mulai ya. Jadi di pertemuan kedua, kita bakal membahas tentang chapter 2, yaitu Firm and Financial Market. Jadi kita bahas apa itu savers, apa itu borrowers, apa itu financial system. Bentar. Oke, jadi yang pertama kita bahas struktur dasar pasar keuangan ya. Jadi struktur dasar pasar keuangan itu dia ada tiga. Yang pertama ada yang namanya borrowers, yang kedua ada yang namanya savers, dan yang ketiga ada yang namanya financial institution. Apa sih? Jadi borrowers itu dia bisa individuals dan bisa bisnis. Kalau yang savers dia mostly kebanyakan dia individuals. Kalau yang financial institution atau intermediary itu biasanya adalah commercial bank atau bank komersil. Nah, tiga ini namanya adalah sistem keuangan atau financial system. Nah, financial system itu dia mengatur transfer dana. Jadi dia mengatur transfer dana antara pihak yang kelebihan dana atau savers. Jadi savers ini adalah pihak kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana, yaitu adalah borrowers. Jadi savers dia yang meminjamkan ke borrowers. Jadi savers ini adalah pihak yang mempunyai kelebihan dana dan borrowers adalah pihak yang membutuhkan dana. Dalam kegiatan pembiayaan kegiatan bisnis gitu. Tadi yang kelebihan dana siapa? Yang kelebihan dana adalah saver. Yang membutuhkan dana adalah borrowers. Oke, kita pelan-pelan aja ya, soalnya ini sedikit kok materinya. Nah, di antara transfer dana tersebut, jadi dana tersebut tuh tidak hanya berupa dana saja atau uang saja yang bisa ditransfer, tapi juga bisa transfer resiko, khususnya pada para pemiliki atau pemegang saham. Jadi di antara borrowers dan saver, ketika dia melakukan exchange atau jual beli saham, itu bisa tukar resiko. Bukan hanya tukar dana aja, tapi tukar resiko. Nah, borrowers, savers, dan financial institution itu sebenarnya dibagi jadi dua. Ada yang pertama namanya direct, dan yang kedua ada indirect. Nah, kalau yang di PPT, itu cuma ada satu doang. Yang mana, ini tadi yang kayak aku jelasin, bahwa borrowers, dia akan financing repaid, jadi dia akan memberikan ke savers, dia akan meminjam ke savers, lalu juga dia akan mengembalikan dana ke savers, tapi melalui financial market. Nah, financial market itu dibagi jadi dua. Ada yang namanya financial intermediary dan ada security market. Kalau financial intermediary itu lingkupnya adalah lokal, bukan ke pasar modal, tapi ke pasar keuangan. Kalau security market itu meliputi dua, ada debt market dan stock market, yaitu berkaitan dengan pasar modal. Nah, sebenarnya aliran pembiayaan itu ada dua. Nah, ini aku tambahin, yang pertama itu adalah indirect dan yang kedua adalah direct. Nah, kalau indirect, jadi kan dua, direct dan indirect. Kalau yang direct, itu lender atau si lender dan saver itu langsung berhubungan dengan borrower melalui pasar keuangan. Jadi si yang mau minjem uang sama yang
pemberi pinjaman atau lender atau saver itu akan bertemu langsung di financial market. Itu kalau direct. Kalau indirect itu menggunakan apa? Menggunakan apa namanya? Perantara. Perantara. Menggunakan perantara. Jadi perantaranya namanya adalah financial intermediary. Jadi hubungan antara pemilik dana dan yang membutuhkan dana tersebut membutuhkan bantuan lembaga intermediary. Kenapa? Karena lender atau saver itu biasanya menyimpan uangnya pada institusi keuangan atau financial intermediary. Dan kemudian institusi keuangan tersebut akan memberikan pinjaman kepada borrower, di mana borrower tersebut adalah orang yang membutuhkan dana. Kak, itu lembaga keuangan dia narik biaya tambahan lagi nggak biasanya? Ya, biasanya terkena admin atau paling itu sih. Ataupun bunga kalau dia di deposito ke bank kan. Berarti lebih untung lewat direct finance ya daripada indirect. Ya, pasti kalau tapi kan secara safety lebih safety yang indirect daripada yang direct. Iya sih. Itu hubungan financial intermediary sama financial market apa? Kenapa? Hubungan financial intermediary sama financial market itu kan financial intermediary. Jadi kalau gini, jadi bisa juga si lender atau si saver itu dia mengambil uang di financial intermediary. Tapi dia ketika meminjamkan kepada orang lain, itu langsung melalui direct finance. Jadi langsung ke financial market. Oke, jadi financial intermediary itu dia memberikan dana ke financial market. Maksudnya kalau lender dan saver itu dia mengambil dana dari financial intermediary, dia langsung memberikan ke borrowersnya tanpa melalui financial intermediary. Oke. Nah, kita slide selanjutnya dulu. Nah, pasar keuangan itu tadi institusi keuangan. Nah, institusi keuangan atau intermediary tadi dia bisa merupakan bank komersial atau perusahaan keuangan atau bisa perusahaan asuransi atau bisa bank investasi atau bisa perusahaan investasi, tergantung perantara apa yang digunakan si saver tadi, antara si saver dan si borrower tadi. Bisa menggunakan salah satu institusi keuangan tersebut. Oke. Nah, sebelumnya jadi si fungsi lembaga intermediasi ya atau lembaga intermediary tadi dia itu bisa membantu dalam pembiayaan tidak langsung antara lender dan borrower. Nah, 3 fungsinya yaitu yang pertama, yaitu menurunkan biaya transaksi atau lower transaction cost. Karena kenapa? Karena pembiayaan akan ditentukan berdasarkan skala ekonominya dan jasa likuiditasnya. Selain itu, kalau dia pakai intermediary, kita nggak perlu langsung bertemu dengan borrower. Tapi kita bisa melalui perantara financial intermediary. Yang kedua, lembaga intermediary itu juga bisa menurunkan resiko. Yang tadi aku bilang, dia lebih safety daripada yang direct. Karena resiko tersebut dibagi tidak hanya pada tanggungan satu orang saja, tapi ke lembaga intermediary. Yang ketiga, lembaga intermediary itu juga menurunkan asymmetric information yang dapat menimbulkan adverse selection yang biasanya terjadi sebelum transaksi keuangan. Jadi bisa meningkatkan kehati-hatian dalam menilai peminjam yang beresiko. Kenapa ada asymmetric information? Biasanya asymmetric information itu akan menimbulkan moral hazard. Seperti yang di keuangan publik kan. Keuangan publik kita udah belajar kan. Asymmetric information akan menimbulkan moral hazard. Di mana moral hazard tersebut terjadi setelah transaksi keuangan biasanya.
seperti apakah peminjam tersebut bisa mengembalikan pinjaman atau enggak. Nah, dengan adanya financial intermediary, kita bisa mengurangi resiko itu. Lalu kita selanjutnya ke pasar uang dan pasar modal. Apa sih pasar uang? Pasar uang itu adalah pasar yang menyediakan instrumen utang jangka pendek, misalnya T-bills dan commercial paper. Jadi kalau pasar uang, gampangnya kalau pasar uang itu adalah untuk instrumen jangka pendek, dan pasar modal atau capital market itu untuk instrumen jangka panjang, misalnya adalah saham maupun obligasi. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, ini bank komersial, salah satu instrumen dari pasar keuangan tadi. Jadi kan yang pertama ada bank komersial, kan institusi keuangan. Bank komersial itu ya bank yang biasa kita buat tabung sehari-hari itu. Nah, bank komersial itu adalah menghimpun dana tabungan dari para individu dan dunia usaha, kemudian meminjamkan uang yang terhimpun tersebut kepada pihak lain. Bisa ke individu maupun ke dunia usaha. Nah, biasanya kalau kita pakai bank komersial, ketika kita meminjam ke bank komersial, maka kita akan diberikan bunga. Berdasarkan tergantung antar bank tersebut, kan antar bank nggak sama ya bunganya, jadi ini berbeda-beda. Yaitu untuk yang bank komersial. Nah, yang kedua adalah perantara keuangan dan non-bank. Bisa berupa jasa keuangan, seperti GA, Capital Division. Lalu ada perusahaan asuransi, banyak, ada Prudential. Lalu ada bank investasi, seperti Goldman. Nah, bank investasi itu belum ada di Indonesia. Jadi bank investasi itu hanya ada di Amerika. Lalu ada perusahaan investasi, bisa meliputi mutual fund, hedge fund, dan private equity firm. Kalau bank investasi itu dia nyediain produk apa emang? Apa? Bank investasi? Iya. Nah, jadi bank investasi itu kayak di sini belum. Nanti di sini akan dijelasin bank investasi. Oh iya. Nah, bank investasi itu emang belum ada di Indonesia. Jadi bank investasi itu dia membantu perusahaan dan pemerintah dan juga lembaga-lembaga pemerintah untuk menggalang dana. Dengan cara apa? Dengan cara penerbitan maupun penjualan sekuritas di pasar modal. Nah, kan di Indonesia belum ada yang kayak gitu kan. Belum ada perusahaan atau belum ada bank yang bisa membantu pemerintah maupun perusahaan ataupun lembaga-lembaga pemerintah lainnya untuk menggalang dana dengan cara penerbitan atau penjualan sekuritas di pasar modal. Kalau BI itu bukan ya? Bukan, BI itu seperti kayak pasar keuangan. Dia bukan bank investasi, dia hanya penyedia jasa atau penyedia tempat buat transaksi saham. Nah, bank investasi itu juga bisa melakukan penggabungan usaha atau akuisisi. Bisa merger dan akuisisi antar transaksi lainnya. Nah, ini kan belum ada di Indonesia. Jadi bank investasi itu cuma ada di luar negeri. Kurang tepatnya nggak tahu sih di mana. Mungkin di Amerika udah ada bank investasi. Yang jelas di Indonesia belum ada. Nah, selanjutnya adalah perusahaan jasa keuangan. Nah, perusahaan jasa keuangan itu bergerak di bidang usaha peminjaman atau pendanaan, tetapi mereka bukan bank komersil. Yang biasanya ada rentenir atau debt collector itu kan biasanya itu adalah perusahaan jasa keuangan. Jadi bukan bank komersil. Kalau bank komersil kan udah pasti kan, jelas. Tapi kalau perusahaan jasa keuangan tuh ya masih kadang-kadang malah justru bunga yang diberikan kepada peminjam itu lebih besar daripada pokok yang yang diterima oleh peminjam. Oke, lanjutnya adalah perusahaan asuransi. Oke, perusahaan asuransi sama menjual polis asuransi kepada individu dan dunia usaha untuk melindungi investasi mereka. Nah, perusahaan asuransi dia akan menerima imbalan berupa premi dari si yang melakukan asuransi itu kepada perusahaan asuransi itu. Jadi dia akan mendapatkan premi. Nah, premi kan, jadi asuransi itu tergantung
polis atau perjanjian mana aja yang akan diganti ketika barang ini rusak. Jadi nggak semua bisa, misal barang ini rusak tapi tidak sesuai dengan perjanjian yang ada, maka belum tentu yang rusak itu bisa diasuransikan. Jadi sesuai dengan perjanjian awalnya, si barang ini bisa diganti oleh perusahaan asuransi kalau rusaknya karena ini. Nah, itu kan juga mempengaruhi berapa premi yang harus dibayarkan si orang yang melakukan asuransi ini kepada si perusahaan asuransi. Jadi nggak semuanya ketika rusak bisa diganti oleh si perusahaan asuransi. Jadi tergantung polisnya. Oke, kita masuk tadi bank investasi. Nah, bank investasi itu adalah perantara keuangan khusus yang membantu perusahaan dan pemerintah dalam memperoleh uang dan menyediakan jasa pemberian nasihat kepada perusahaan klien ketika mereka masuk ke dalam transaksi besar seperti merger. Nah, yang tadi aku bilang bahwa bank investasi itu dia akan membantu perusahaan dan pemerintah untuk mendapatkan dana. Salah satunya yaitu dengan menerbitkan atau menjual efek di pasar modal. Nah, peran yang lain, dia bisa melakukan penggabungan usaha atau merger dan akuisisi dalam transaksi keuangan. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, mutual funds. Mutual funds itu nama lainnya reksadana. Ada yang tahu nggak reksadana itu apa? Kayak sejenis instrumen ini nggak sih Kak? Modal juga, investasi. Iya. Jadi reksadana itu adalah seperti investasi biasanya yang pemodal kecil atau orang-orang yang mempunyai modal kecil itu dia menginvestasikan dana mereka ke reksadana. Nah, nama lain reksadana itu adalah mutual funds. Jadi reksadana itu dia mengumpulkan dana dari masyarakat, bisa dari pemodal atau pihak investor, yang kemudian dikelola oleh manajer. Dikelola oleh manajer dalam satu portofolio yang sama. Portofolio itu maksudnya adalah, jadi karena kita belum masuk di risk, jadi portofolio itu, jadi di dalam portofolio, di dalam portofolio itu terdapat beberapa investasi-investasi. Nanti kita belajar risk and return, itu nanti kita belajar basicnya dan juga portofolionya. Nah, ada yang tahu jenis reksadana itu ada berapa? Ada Jadi banyak. 4. Reksadana pendapatan. Berdasarkan sifatnya. Apa? Reksadana. Jadi ada yang growth fund, jadi ada reksadana yang dia tumbuh, atau tujuan dari reksadana growth fund itu dia untuk keuntungan yang lebih tinggi. Jadi setiap tahunnya dia mengalami growth keuntungan. Yang kedua ada stable fund. Nah, stable fund itu dia lebih mengutamakan pada pertumbuhan keuntungan yang stabil. Pertumbuhan keuangan ya, Kak? Kenapa? Pertumbuhan keuangan. Ya, pertumbuhan keuntungan. Pertumbuhan keuntungan yang stabil. Yang terakhir adalah safety fund. Kenapa? Emang kalau growth fund tuh dia keuntungannya selalu meningkat, Kak? Ya, kan tergantung jenis investasi yang diinvestasikan di reksadana itu kan. Kalau dia growth fund, itu volatilitasnya atau diversifikasinya itu tinggi. Ketika diversifikasinya tinggi, maka dia akan mengalami keuntungan yang lebih. Tapi kita ingat high risk, high return. Berarti kalau kita dapat return yang tinggi, maka resikonya juga tinggi. Nah, bisa juga growth fund itu dia mengalami penurunan, kan nggak selalu bisa growth kan, tapi bisa mengalami atau penurunan growth itu. Tadi growth fund. Yang kedua ada stable fund. Yang ketiga ada safety fund. Nah, safety fund itu biasanya digunakan dengan pemodal kecil atau orang-orang yang memiliki dana kecil yang tidak bisa meng-upgrade buat ke growth fund ataupun stable fund. Inti dari safety fund tuh
pokoknya aman lah, dana investasinya itu aman atau tidak mengalami volatilitas harga yang jadi volatilitas harganya itu tidak stabil. Ketika stabil maka keamanan dana itu terjaga. Terus menurut jenisnya ada berapa tadi? Yang pertama reksadana pendapatan. Oke. Lalu yang kedua ada reksadana saham. Yang ketiga ada reksadana pasar uang. Yang keempat ada reksadana campuran. Ini berdasarkan apa, Kak? Berdasarkan jenisnya. Kalau yang tadi berdasarkan sifatnya. Nah, kalau reksadana saham ya pasti dalam portofolio investasinya itu berbentuk saham. Berarti kalau saham itu ke saham ordinary atau ke equity. Biasanya itu 80% dari total asetnya itu saham. Itu namanya reksadana saham. Kalau reksadana pasar uang, itu investasi yang digunakan di pasar uang dengan masa jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Lalu yang ketiga adalah reksadana pendapatan tetap ya tadi. Ya, reksadana pendapatan tetap itu biasanya berupa surat utang atau obligasi. Terus yang keempat, reksadana campuran. Berarti reksadana campuran di antara reksadana yang lainnya bisa campuran antara saham, pasar uang, dan pendapatan tetap. Tergantung portofolionya. Jadi kita lihat. Apa? Kan reksadana saham itu kan terdiri dari saham-saham ya, Kak? Berarti return kalau misalkan kita investasi saham langsung sama return kita lewat reksadana saham tuh selalu sama atau bisa berbeda? Sebenarnya gini, kalau kita langsung ke saham dengan reksadana sebenarnya lebih aman di reksadana karena kan kalau reksadana itu ada platform yang jelas gitu loh. Karena reksadana sebenarnya dia buat pemuda-pemuda yang kecil. Tapi return yang kita dapatkan itu lebih besar kalau kita kan atau kita membeli saham langsung di BEI misalnya. Kan itu kita harus punya modal yang besar. Misal kita harus beli, kan kalau kita beli saham itu minimal 1 lot ya. 1 lot itu 100 lembar. Jadi kita harus punya uang yang banyak buat ke situ. Nah, reksadana ini buat kita yang pemodal atau yang punya modal masih kecil yang ingin belajar saham misalnya. Jadi di reksadana itu orang-orang itu beli sahamnya dalam jumlah dikit gitu Pak ya? Ya kalau dia punya uangnya dikit ya dikit. Tapi kalau punya uangnya banyak ya oke di reksadana gitu loh. Tapi bisa dikatakan bahwa dia investasi di reksadana itu kalau dia investasi di reksadana saham itu bisa dikategorikan kalau dalam portofolionya itu 80% dia investasi di saham. Dia kurang dari 80% itu belum bisa dikatakan bahwa dia investasi di reksadana saham. Jadi minimal 80% dari total aset investasinya itu adalah di saham. Begitu pula nanti di pendapatan tetap. Jadi minimal 80% dari investasinya itu berupa surat utang. Nah, gimana, Kak? Jadi gini, karena dia ada 4 jenis. Reksadana saham, reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, dan reksadana campuran. Nah, untuk menentukan bahwa kita itu masuk kemana sih, kita investasi ke dalam jenis apa, investasi ke reksadana saham kah, atau ke pasar uang kah, atau ke pendapatan tetap kah, apa ke campuran, itu caranya, yang pertama, kita identifikasi di dalam portofolio kita itu ada apa aja investasi yang kita telah lakukan di reksadana itu. Kalau dia 80% lebih, jadi minimal 80% lebih itu terdiri atas saham, maka kita masuk ke jenis investasi reksadana saham. Berarti, Kak, Oke. yang 80% itu berarti reksadananya, bukan kitanya. Kenapa?
80% itu berarti untuk menentukan dianya reksadana apa gitu. Iya. Iya. 10% dari total investasinya ya. Oke, nah kalau pasar uang gitu, tadi kan pasar saham ya, reksadana saham. Kalau yang sekarang kalau pendapatan tetap. Nah, kalau pendapatan tetap itu minimal juga 80% dari investasinya itu berupa surat utang. Ketika 80% dari investasi yang ada di dalam portofolio kita berupa surat utang, maka kita termasuk reksadana pendapatan tetap. Kalau kurang dari itu semua, maka masuk ke reksadana campuran. Kak, mau tanya lagi, misal saya itu investasi saham langsung di Unilever sekian. Habis itu saya investasi saham di Unilever juga, tapi lewat reksadana saham sekian gitu. Nah, itu returnnya pas muncul dari Unilever bakal lebih kecil reksadana saham selalu, atau bisa sama, atau gimana, Kak? Lebih kecil reksadana? Iya, harusnya lebih kecil reksadana. Tapi sejujurnya juga kurang tahu bagaimana sistem yang ada di reksadana gitu loh. Kalau setauku Bang, kalau di reksadana itu kita nggak bisa milih kita mau investasi di mana. Jadi kita kayak sistem titip duit aja. Jadi kayak nanti ada manajer investasi yang ngelola uang-uang kumpulan uang investor. Jadi seperti itu. Nah, bisa jadi kayak gitu. Karena dikelola Kita nggak bisa tahu kemana uang kita lari. Jadi itu sudah kayak dipercayakan sama manajer investasi. Soalnya modal kita juga kecil ya, makanya kita nggak bisa milih, ya nggak sih? Iya, reksadana kan kayak wadah gitu loh. Kayak wadah kumpulan investor. Misalnya satu kelas. Misalnya satu kelas kita itu dikumpulin, nah itu nanti dikelola sama satu lembaga. Nah, itu kita nggak tahu itu dimasukkan kemana. Oke. ya. Jadi kan tadi karena reksadana itu dikelola oleh manajer investasi kan. Ya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya tentang ETF. ETF, apa itu ETF? Exchange Traded Fund. Suka deh. Jadi ETF itu sama, ETF itu kan reksadana juga. Tapi bentuknya kontrak investasi kolektif di Bursa Efek. Berarti dia ditentuin tanggal berapa gitu. Bisa ditarik, tapi nggak bisa. Kayak mana sih ngomongnya? Gimana? Nggak ngerti. Kan kontrak nggak bisa ditarik secara tiba-tiba gitu. Paham nggak sih? Jadi nggak sih, Kak? Hah? Semuanya juga nggak bisa ditarik tiba-tiba nggak sih, Sak? Nunggu laporan keuangan keluar dulu? Maksudnya nunggu ada dividen dulu? ya, itu nanti kayak yang hedge fund. Hedge fund itu juga gitu. Hedge fund itu buat jangka panjang. Kita nggak bisa tarik seenaknya kalau di hedge fund. Kalau di ETF? Nah, di ETF itu, jadi gini, di ETF itu kan tadi bentuknya kontrak investasi kolektif. Nah, diperdagangkan di Bursa Efek. Jadi bedanya, kalau di mutual fund itu, dia bisa bukan di Bursa Efek, tapi kalau di ETF itu pasti di Bursa Efek. Nah, produk-produk yang kita investasikan di reksadana, itu bisa diperdagangkan seperti saham-saham yang ada di Bursa Efek. Nah, mekanisme gimana? Kayak yang tadi didagangkan di Bursa Efek, ETF atau hedge fund? ETF. Hedge fund nanti. Oke. Reksadana belum pasti di Bursa Efek, terus di mana lagi, Kak? Di reksadana lah. Enggak, maksudnya. Reksadana itu suatu wadahnya. Oh, jadi kalau udah di reksadana nggak mungkin masuk Bursa Efek gitu? Aduh, gimana? Kakaknya kok hilang? Iya, maka aku gini. Jadi karena aku belum pernah, maksudnya belum jelas benar tentang reksadana gitu loh. Iya. Ya, izin sharing. Jadi
Boleh ya? Jadi, Ya kalau yang tahu tentang reksadana, kalau yang reksadana ini benar-benar masih kayak ngambang gitu. Ini Roberto anak ini ya, anak apa sih? Robert, ini nggak dapat aktivitas loh Robert. kan kalian berdebat malah jadi nggak lanjut soalnya. Oh ya lanjutin. Jadi ITF ini reksadana tapi dia diperdagangkan di bursa efek. Jadi kalau reksadana tadi itu kayak lembaganya, kayak tadi tempat wadahnya tadi itu dinamakan reksadana. Nah, ITF ini kita pihak retail, kayak aku nih mau beli ITF, itu di bursa efek bisa. Nah, tempatnya itu di bursa efek. Jadi kayak kita membeli reksadana melalui ITF ini loh. Jadi ITF ini reksadananya tapi bisa diperdagangkan. Kan kalau reksadana yang tadi itu yang mutual fund itu nggak bisa diperdagangkan, nggak bisa kita ini retail kayak perseorangan gini nggak bisa beli reksadana gitu loh, nggak bisa main. Kalau gimana ya, kalau misalnya saham itu kan kita beli bisa kayak jual beli gitu kan. Nah kalau di reksadana yang tadi mutual fund itu kita nggak bisa kendalikan, jadi dikendalikan sama manajer investasi. Nah kalau ETF ini bisa kita kendalikan sama kayak saham, ya, tapi bentuknya ETF ini seperti mutual fund. Jadi mutual fund yang kita transaksikan di bursa efek. Gimana ya? ETF itu adalah mutual fund-nya yang di bursa efek gitu loh. Jadi kita sendiri yang kelola. Kalau tadi kan reksadana mutual fund itu bukan kita yang kelola, itu sama MI. Nah, kalau ETF seperti itulah pokoknya. Mau nggak sih? Iya. Iya. Cuman ya, beda gitulah. investasinya kan ya. Jadi nggak ada pengelolanya kita sendiri kalau ETF ini. Kayak trader gitulah, saham atau apa. Iya, benar. Soalnya kenapa? Di bab 2 itu kayaknya bab baru deh. Nggak tahu ya, kalau di akuntansi emang nggak ada bab 2 itu. Jadi kalau di pajak, nggak tahu yang di RP sebelumnya tuh ada bab 2 atau enggak. Jadi kalau di akuntansi itu bab 2, itu seperti kayak tambahan aja gitu loh. Jadi langsung ke bab 4 kan, habis ini kalian ke bab 4 kan, ke rasio-rasio itu. Iya. Nah, kalau bab 2 itu mungkin bisa aja keluarnya di apa? Di apa, pilihan ganda. Di mana? Kalau yang IC itu biasanya yang keluar itu adalah hitungan-hitungan. Nah, nanti hitungan-hitungan itu bisa nanti banyak kalian bisa di time value of money, bisa di bisa di recent return yang basic dan portofolio, bisa di rasio-rasionya. Nah, kayak gitu. Oke, Bang, lanjut. Wah, masih nanya. Apa? Nggak apa, nanya aja. Kenapa? Susahan AKM apa manke, Kak? Lebih sus. KM. Susahan kuliah online. Ya udah lanjut. Audit. AKM 2. Kalian AKM 2 kan? Atau AKM 1? Dua. AKM 2 itu dia ngulang pengakun lagi tapi lebih detail. Dia ngurang pengakun kayak share capital, dia diulang lagi. Terus bonds diulang lagi. Kak, udah Kak, skip lanjut. Lanjut ya. Oke. Nah, di hedge fund. Tadi kalau yang mutual and ETF, tadi kan reksadana. Kalau reksadana kan modalnya yang kecil ya. Yang modal yang kecil. Tapi kalau hedge fund, itu yang pemilik modalnya yang besar. Nah, hedge fund tuh levelnya itu di level lapisan yang paling atas. Dia dikelola oleh fund manager. Kalau yang tadi kan manajer investasi, kalau yang sekarang dikelola oleh fund manager. Nah, di hedge fund itu kita juga tidak bisa tarik dana kita itu setiap saat, tapi sesuai dengan jangka waktu perjanjiannya. Misal kita bakal tarik dana setiap 3 bulan sekali atau setengah tahun sekali atau 1 tahun sekali. Nah, sesuai perjanjian itulah kita bisa narik dana. Tapi kalau tidak sesuai, jadi nggak bisa setiap hari lah kita narik dana itu.
Nah, hedge fund itu beda kayak hedging ya. Ada yang tahu hedging nggak? Nanti kalian mungkin di UAS itu keluar yang namanya hedging. Apa itu, Bang? Lindung Nah, nilai, Kak. kenapa? Hedging table. Kalau hedging itu, misal nih, kamu si A dan si B itu transaksi jual beli. Nah, si A ini dia akan membeli barang si B. Tapi si A dan si B ini membuat kontrak perjanjian di saat ini, di bulan sekarang. Tapi si A akan membeli barang si B di tahun depan misalnya. Nah, si A itu akan membayar si B, atau si A ini akan membayar barang si B, itu sesuai dengan kontrak yang sekarang. Walaupun di tahun depan harga barang si B itu naik, tetap si A itu akan bayar sesuai dengan kontraknya. Jadi sesuai dengan perjanjian awalnya. Itu namanya hedging. Kak, kalau yang lindung nilai itu hedge funds atau hedging? Lindung nilai itu hedging. Itu nggak masuk UTS kan, Kak? Enggak. Nanti waktu setelah tes. Banyak itu nanti ada swap, ada forward swap, ada banyak lah itu. Oke, kita lanjut di private equity firm. Apa ya private equity firm itu? Itu, Kak. Private equity firm. Jadi private equity firm itu dia seperti trading security. Nah, ini kayaknya dibahas di AKM nih. Security itu dibagi jadi berapa sih? Ada 3. Yang pertama namanya trading security. Ya, trading, non-trading. Nah, ya. Jadi trading security. Trading security itu dibagi jadi 2 kalau nggak salah. Trading dan non-trading. Yeah. Trading security itu gini, aku nih jual beli saham itu untuk keuntungan jangka pendek. Jadi ketika aku beli sahamnya, terus misal minggu depan atau bulan depan saham itu udah naik, aku jual lagi. Itu namanya trading security. Yang kedua ada yang namanya held for collection. Held for collection itu seperti kita nabung. Jadi kita investasi saham, tapi kita tahan. Lalu yang ketiga ada yang namanya held for collection and selling. Jadi kita tahan, lalu kalau udah ada keuntungan di masa yang, misal keuntungannya itu besar, di tahun depan misal, kita akan jual lagi. Nah, jadi ada 3 kriteria saham. Nah, kalau private equity firm itu masuk di trading security. Nah, private equity atau private equity firm itu dia perusahaan yang bergerak dengan melakukan investasi jual beli saham di perusahaan-perusahaan dengan tujuan menghasilkan profit pada saat menjual saham itu kembali. Jadi intinya seperti trading security lah kalau yang private equity firm itu. Kita jual beli saham untuk keuntungan atau untuk profit di jangka pendek. Oke, selanjutnya security atau pasar keuangan sekuritas. Sekuritas dibagi jadi berapa? Jadi 2. Apa sama apa? Trading non-trading tadi. Bukan. Itu jenisnya. Apa? Securities utang dan securities ekuitas. Security atau saham itu dibagi jadi 2. Yang Utang, pertama saham ordinary, yang kedua adalah saham preference. Hah, ya? Nggak mau. Saham, ini loh jenis-jenis sekuritas ada 2, ada saham biasa dan ada saham preference. Saham biasa, saham ordinary. Kalau saham preference itu, ya saham preference, saham yang istimewa.
Nah, di saham security itu ada yang namanya pasar perdana dan ada yang namanya pasar sekunder. Nah, pasar perdana itu adalah ketika investor itu dia membeli saham pada saat jadi gini, si perusahaan ini baru menerbitkan saham untuk pertama kalinya di pasar keuangan. Jadi yang namanya pasar perdana itu kita beli saham yang pertama kali perusahaan tersebut menerbitkan saham. Jadi kita harus membeli saham menggunakan IPO atau Initial Public Offering. Ingat kan IPO? Ya. Jadi sebelumnya itu perusahaan ini belum pernah diperdagangkan di pasar modal. Nah, kita beli pertama kali saham tersebut. Itu namanya kita membeli di pasar perdana. Kalau pasar sekunder, itu tempat membeli ketika saham sudah diperdagangkan. Nah, biasa yang ada di pasar market atau ketika udah diperdagangkan berulang kali, saham itu namanya pasar sekunder. Nah, kira-kira lebih menguntungkan mana? Membeli saham di pasar perdana atau di pasar sekunder? Perdana. Benar. Dua-duanya bisa untung. Dua-duanya juga bisa rugi. Jadi gini, kalau kita beli di pasar perdana, itu nggak ada garansi. Bahwa kalau kita beli di pasar perdana itu pasti menguntungkan. Itu nggak ada garansinya. Nah, begitu pula ketika kita beli di pasar sekunder. Di pasar sekunder, bisa jadi kita bisa menanggung loss atau paling tidak potensial loss karena saham yang dibeli mengalami penurunan harga. Nah, kalau yang di pasar perdana tadi, kita nggak bisa prediksi ke depannya itu bakal untung ataupun rugi karena kita membeli pertama kali. Jadi nggak ada garansi kalau kita ke depannya itu bakal untung. Kalau di pasar sekunder, kita udah tahu tuh track record dari perusahaan tersebut tuh gimana. Makanya di pasar sekunder di masa yang akan datang tuh kita juga nggak tahu bakalan untung maupun rugi. Ataupun setidaknya ada potensial loss di antara saham-saham di masa yang akan datang itu. Oke, jenis sekuritas. Yang pertama ada sekuritas utang dan yang kedua ada sekuritas ekuitas. Nah, sekuritas utang itu berupa apa? Berupa notes payable, bisa. Atau berupa obligasi atau bonds. Jadi sekuritas utang itu perusahaan meminjam uang dengan cara menjual sekuritas utang di pasar utang atau debt market. Bisa berupa notes payable. Jadi notes payable itu bisa ada dua. Ada notes payable yang jangka pendek dan ada notes payable yang jangka panjang. Walaupun yang biasanya kita pelajari itu notes payable jangka panjang, tapi ada juga notes payable yang jangka pendek. Kalau bonds atau obligasi itu pasti jangka panjang. Kak, kan aku juga belajar notes payable sama bonds ya di AKM. Terus katanya dari mereka berdua tuh kalau misalkan notes payable dia ada ikatan antara satu pihak sama satu pihak aja gitu. Kalau misalkan obligasi dia dijual di pasaran gitu kan. Tapi di sini kenapa disebut note diterbitkan di pasar modal? Berarti dia nggak ikatan antara satu orang sama satu orang lainnya dong utangnya. Oh gimana? Bukan diterbitkan di pasar modal, tapi diterbitkan di pasar uang. Itu tulisan. Oh, nggak jadi deh. Ada dua ya? Notes itu ada dua ya? Iya, ada notes jangka pendek dan ada notes jangka panjang. Yang jangka pendek berarti saya maksud. Walaupun nanti amortisasinya tuh sama bond sama notes itu. Kalian udah belajar amortisasi kan? Nah, amortisasinya tuh sama. Antara bonds maupun notes. Terus yang kedua tentang sekuritas equity atau sekuritas ekuitas. Tadi ada dua, ada saham biasa dan ada saham preference. Bedanya udah kemarin karena aku udah jelasin kalau di saham biasa itu kita bisa memilih apa? Dewan direksi. Kalau di saham preference itu tidak bisa memilih dewan direksi atau tidak memiliki hak suara untuk memilih dewan direksi. Kalau di saham preference keuntungannya ada dua.
Yang pertama, ketika membagi dividen, dia akan diberikan pembagian dividen yang pertama kali. Baru saham preference ketika udah dibagi dividen, ke saham biasa. Tapi biasanya saham preference itu setiap tahun dividennya adalah sama. Lalu keuntungan yang kedua, Preference mendapatkan Keuntungan pertama kali. keuntungan dividen pertama kali. Baru nanti kalau sudah preference sudah selesai, lalu udah dibagikan dividennya ke saham biasa. Tapi biasanya saham preference itu setiap tahunnya dia akan bagi dividen sama. Maksudnya sama tuh jumlah saham preferennya sama. Jumlah dividen yang dibagikan, misal si perusahaan itu bagiin dividen 10%. Ya setiap tahunnya bakal 10% terus. Terus yang kedua, ketika terjadi bangkrut atau default, itu saham preference akan diberikan klaim atas aset ataupun klaim atas aset perusahaan kedua setelah kreditur. Jadi kreditur itu dilunasi dulu. Jadi pinjaman-pinjaman yang belum dilunasi itu harus dilunasi oleh perusahaan dulu, baru sisanya dibagikan ke saham preference dulu. Setelah ke saham preference, baru ke saham ordinary atau saham biasa. Kalau nggak salah ada satu jenis lagi ya, Kak? Selain ini Apa? dua. Yang paling istimewa gitu, tapi lupa apa. pajak kreditur ya? Iya, kreditur. Baru itu kreditur. bukan sekuritas. Jadi kan kreditur dulu, saham preference, baru saham ordinary. Oke. Utang pajak itu. Udah lewat itu, Sap. Iya, kan gue mengingatkan. Treasury shares jangan dimasukin di sini ya, karena treasury shares itu dia malah mengurangi equity kita atau mengurangi saham kita. Nah, pasar saham itu adalah pasar di mana saham-saham berusaha diperdagangkan. Oke. Terima kasih penjelasannya. Nah, investasi kalau mau investasi dia yang paling aman selain reksadana ya di SUN atau surat utang negara itu biasanya yang paling aman. Apa aman, Kak? Kenapa? Kenapa kira-kira kok aman di surat utang negara? Karena dijamin oleh negara. Kurang dikit. Kenapa aman? Apa kayak kenapa aman? Nggak juga dijamin. Kan bisa aja tiba-tiba naik turun. Kenapa aman? Ya, kenapa aman kita investasi di surat utang negara misalnya? Atau di pemerintah? Karena pemerintah itu kemungkinan untuk bangkrutnya kecil. Ya, itu jawaban yang paling tepat. Jadi pemerintah itu ketika obligasi pemerintah atau surat utang negara itu namanya risk free rate. Risk free rate itu adalah bebas risiko. Kenapa bebas risiko? Karena pemerintah nggak mungkin default atau bangkrut. Tidak seperti perusahaan-perusahaan yang lainnya. Kalau perusahaan-perusahaan yang lainnya kan pasti ada risiko bangkrut ya. Kalau pemerintah nggak mungkin risiko bangkrut. Nah, ini proses sekuritas. Proses sekuritas tuh biasanya kalau kita jual beli saham itu ada yang namanya broker kan? Iya, Pak. Nah, yang kayak kemarin udah aku jelasin broker itu, belum masuk di broker ding. Di broker itu di stok valuasi. Nah, tugas broker itu ada 3. Pertama,
Iya. Adalah underwriting. Jadi broker itu yang tahu benar seluk yang ada di pasar keuangan atau pasar modal. Video kalian udah sampai pertemuan berapa? Yang untuk pajak? Nggak tahu, Kak. Lah kalian nggak ngecek video pembelajaran itu? Kan ikut terus, jadi nggak lihat. Oh, yang itu ya, belum dilihat, deh. AKSK tiap hari ngeresume capek. Ya emang AKSK tuh banyak. Dulu aku AKSK semester 5. Nah, tadi kan fungsinya ada 3 kan, broker itu. Yang pertama adalah underwriting. Underwriting itu si broker itu bisa mengklasifikasikan resiko-resiko itu berdasarkan beberapa tingkat. Jadi misal tingkat resiko yang paling tinggi, berarti yang return-nya juga tinggi pula. Misal di perminyakan atau pertambangan. Nah, itu salah satu fungsi dari broker. Yang kedua adalah distributing. Distributing itu maksudnya adalah ya, broker ini sebagai perantara antara investor dengan perusahaan. Jadi harus mendistribusikan atau menemukan atau mempertemukan antara investor dengan perusahaan yang sahamnya itu dijual bebas di pasar modal. Yang ketiga ada advising. Advising yaitu jadi si broker itu bisa memberikan advice atau memberikan arahan kepada si investor itu ingin melakukan investasi ke mana, ke perusahaan apa. Nah, itu 3 fungsi dari broker. Oke, ada yang mau ditanyakan? Atau mau tanya pertemuan kemarin yang tentang bab 1, atau mau bab 4 juga bisa. Waduh. Oh, mantul sekali. Ini udah habis, Kak. Kak, mau nanya, Kak. Misalkan perusahaan asuransi itu bangkrut atau pailit, terus dia tidak bisa mengembalikan klaim asuransi yang udah kita kumpulin semua gitu. Nah, langkah selanjutnya ambil biar uang kita kembali dalam jumlah yang utuh gimana, Kak? Ya, dituntutlah ke pengadilan. Yuk, hukum Jiwasraya ya. Nggak tahu sih. Kan nggak ada cara lain selain kita tuntut di hukum perdata ya. Pidana kan berhubungan dengan penjara, kalau perdata kan berhubungan dengan klaim ganti rugi. Jiwasraya ya, Sap. Hah? Kalian Jiwasraya? Kok lu tahu sih? Ya, apalagi yang kalau bukan asuransi yang gagal bayar. Oh, lagi heboh Jiwasraya. Pak Agung kah kamu? Apa? Pak Agung kah? Bukan. Oh, bukan. Ini Pak Agung siapa? Pak Agung DJ. Pak Agung Endika, dosen, Bang. Saham gorengan. Nah, iya itu. Kami suruh itu soalnya. Oh, saham gorengan itu. Kak, ini dong fast review aja gitu buat minggu depan. Pertemuan. Pada pertemuan 3. Ya, bab 4, Bang. Bab 3 Bab 4, bab 3 enggak. Ya pokoknya pertemuan 3, Kak. Ketawa nggak baca RPS. Udah pinter. Jadi bab 4 itu tentang rasio keuangan. Terus. Aduh, aku punya resume-nya tapi di bimbel lain.
Bimbel lain. Jadi nggak bisa aku tampilin ya. Jadi pokoknya ada rasio keuangan, chapter 4 itu tentang rasio keuangan. Nah, rasio keuangan itu dibagi jadi 4. Yang pertama namanya adalah liquidity ratio. Yang pertama itu adalah liquidity ratio. Yang kedua adalah solvability ratio. Yang ketiga adalah profitability ratio atau rentability ratio. Yang terakhir adalah effectivity ratio. Yang ketiga apa, Kak? Profitability ratio atau rentability ratio. Capital sector ratio gitu. Terus Kak? Tadi yang keempat apa, Kak? Sorry. Rasio aktivitas. Oh, aktivitas. Okay. Atau activity ratio. Nah, ini detailnya minggu depan ya. Itu banyak banget. Jadi liquidity ratio itu ada current ratio, ada time interest earn ratio itu solvability. Ada yang tahu current ratio itu apa? Tak tahu. Ratio. Current ratio itu adalah current asset dan current liability. Itu untuk apa, Bang? Mengukur apa? Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang-utang jangka pendeknya. Bentar ulang, Kak. Mengukur kemampuan. Mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utang jangka pendeknya. Oh, jangka pendek doang. Ya kan current aset dibagi dengan current liability. Oh iya, benar. Sip. Ada ya yang dari debt to equity ratio Apa tuh? Itu utang terhadap equity nggak sih? Itu rasio keuangan nggak? Apa cuma di akuntansi doang? Belum terapi ke Hilang abangnya. COVID ini. Nggak dengar. Nggak jelas. Iya, sama putus-putus juga di sini. Nah, itu Ya, matiin dulu mic-mu, Robert. Ya itu ya. Kenapa? Ini kan kalau di akuntansi kan pernah belajar debt to equity ratio. Nah, kalau itu Ya. di sini masuknya kemana? Debt to equity ratio itu masuknya di solvability atau capital structure ratio. Hah? Kalau yang liquidity itu pokoknya yang berhubungan dengan jangka pendek. Namanya aja liquidity, lancar. Kalau yang solvability itu yang berhubungan dengan jangka panjang, tapi berhubungan dengan utang yang jangka panjang. Kalau yang solvability ratio. Kalau yang ketiga profitability ratio itu berhubungan dengan keuntungan atau profit yang dihasilkan dari investasi yang telah kita lakukan. Terus yang terakhir adalah asset management ratio, itu intinya adalah mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan asetnya itu gimana. Pak, ini kan kayaknya pernah dipelajari di akuntansi. Ini artinya bakal banyak rumus-rumus ya, Kak? Bukan yang mikir kayak cost ya, Kak? Yang aset dikurang inventory per current liabilities, itu. Aset. Pokoknya yang rasio-rasio ini memang rumus. Jadi aku punya soal, aku liatin soalnya ya. Oh my god. Soal ujianku tahun lalu. Soal ujianku dulu lah, semester 4. 2 Emang tahun. semester berapa? Semester 6 aku. Berarti setahun setahun yang kurang dari setahun. Nijis. Oke, kita latihan soal aja lah. Nah, iya, Kak.
Share screen dulu. Mana ada? Oh, itu ada. Sumber Kita utama bahas satu. Nomor satu apa? perbankan adalah Wait. hutang dan ekuitas. Hutang dan ekuitas. Hutang dan ekuitas. Ada yang jawab lagi. Iya, sabar, Put. Ngomong terus ada dua. Apa nomor satu? Nomor satu apa? B. Oke, B. Bener nggak, Kak? Bener, ye. Nomor dua apa? Aduh, masih memaksimalkan labor. Mengabaikan risiko yang mungkin terjadi kali. Atau yang D? Yang A. Yang B. Terus ada yang A. Terus Semua jawaban benar. ada yang D. Terus D deh kalau ada pilihan itu. Mengabaikan resiko yang mengenai. Kayaknya A loh, Kak. Karena kan dia kalau laba kan belum tentu. Karena dia yang dilihat kan cash flow-nya, bukan apa income statement. Kan exactly. Yang benar ada alasannya tadi udah dikasih tahu sama si siapa tadi, Safrina. Apa? Apa? Tulisan ulangin. Iya, apa Tadi? Kalau misalnya dia kan lihatnya dari cash flow, bukan dari income-nya. Income statement-nya. Jadi yang dilihatnya apa uang yang sebenarnya. Itulah pokoknya. Ambis nih. Jadi memaksimalkan kekayaan pemegang saham itu bukan dilihat dari labanya, tapi dilihat dari cash flow-nya atau cash yang diterima oleh perusahaan atau yang cash yang ada di perusahaan tersebut. Karena diminta ini soal ya. Ya, karena laba itu kan ada piutang kan. Kalau piutang kan bisa terjadi tidak tertagih. Makanya dia belum tentu memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Terus yang ketiga, nah ROE. ROE itu rumusnya apa? 4:1 itu nggak sih? Iya, sudah. ROE itu rumusnya adalah NPM dikali TAT dikali 1 apa itu? Apa itu? Nomor ini mahasiswa deh. Nomor 39. Ini harus dihafalin loh ya. Kalau aku sih dulu nggak ada cheat sheet soalnya, jadi harus hafal semua rumus-rumusnya. banyak gak sih, Kak? Sebanyak statistik gak rumusnya? Kalian masih mending loh. Yang akuntansi itu lebih banyak lagi rumusnya. Ya derita kalian Kalau di akuntansi itu sampai investment decision. Kalau kalian kan sampai risiko kan. Nggak sebanyak statistika. Karena Terus, kalau statistika itu nggak mungkin dihafalin lah. pakai rumusnya kayak mana, Kak? NPM itu apa? TAT itu apa? Ya. NPM itu adalah net profit margin. Net profit margin itu rumusnya adalah Lah, ada rumusnya lagi. net income dibagi dengan sales. Kalau TAT itu adalah total asset turnover. Total asset turnover itu rumusnya adalah sales dibagi dengan total aset. Kak, buka kurungin apa? Dikali tadi itu minus. Nah ini namanya 1/1 minus DEP ratio itu namanya equity multiplier. Equity multiplier. Terus kita hitung nih. Yang dicari adalah berapa total penjualan. Ini jawabannya nggak ada di sini. Kenapa nggak ada jawabannya, Kak? Ya karena aku udah hitung. Jadi ROE-nya berapa? ROE-nya itu 20% kan? 20%. 20% berarti kan gini kan? 20% sama dengan NPM berapa?
Nggak dikasih tahu. Satu Dikasih tahu cuman laba bersihnya doang. Berarti laba bersihnya 1 juta. dibagi dengan Kenapa salesnya 20? Nah, Oh kita ya, ya, paham. aku ganti J. Oke, dikali Y. turnovernya berapa? 4. Total perputaran aset 4. Dikali equity multiplier-nya 1 per 4 juga nggak sih, Kak? kenapa? Itu kurang Y juga tuh. 1 juta per Y dikali Y per 4. Enggak. 1 Kan enggak. net income per sales dikali sales per total aset. Kan udah dikasih tahu sales per total aset itu hasilnya 4. Oh, iya. Perputaran aset. TAT itu perputaran aset, ya Kak? Iya, perputaran aset. Terus dikali 1 per 1 minus debt ratio. Debt ratio-nya karena di sini yang dikasih tahu adalah debt to equity ratio, berarti debt to equity ratio berarti 50%. Wah. Ini kalau dimasukin rumus 1 juta Tuaga dibagi 20% dikali 4 dikali 1 per 50%. 40 juta. Nggak ada jawabannya. Jadi yang Y-nya itu jadi diganti 20%? Iya kan persamaan matematika aja. Ngerti ya. Oke, berarti ini 40 juta. Oke, nomor 4. Yang C. Ya, yang C. Pokoknya manajer keuangan, CFO itu kan manajer keuangan, ya. Chief Financial Officer. Yang C kerjaan siapa, Kak? Nggak tahu, teknisi mungkin. Ini manajer nggak sih? Manajer apa ya? Ya, semuanya manajer. Kan CFO kan juga manajer. Iya. Pengelola cash flow. Disney kan ini apa namanya? Market price reflect information. Gila, bener. Hah? Market price reflect information. Karena dia informasi yang didapatkan. Yang kemarin good news berarti higher stock prices kan? Agensi cost ada kemarin lupa. Agency cost apa? B. Ya, individual response to incentive itu dia akan mengakibatkan agency cost. Nomor 7. A. Tadi. Oke, A. Masih ingat ya? 7. Jadi kan maksudnya kan net profit margin kali total asset turnover kali equity multiplier. Equity multiplier-nya adalah 1 per 1 minus debt ratio. NPM-nya net income dibagi sales, total asset turnover-nya adalah total sales dibagi total asset. Di situ nggak ada operating profit margin. Nah, ini kasus 1. Jadi kasus 1 bayangin disuruh ngitung berapa current ratio, quick ratio, average ratio, inventory turnover, debt to equity ratio, terus gross profit margin, net profit margin, total asset turnover, sama return on asset. Di tahun 2017 sama tahun 2018. Terus di tahun 2018 dibandingin sama benchmark atau rata-rata industrinya atau peer groups-nya. Terus yang soal nomor 2 kita suruh analisis dia better or worse. Worse. Nomor Ini yang 1. kasus 1. Kenapa?
hitungan semua ya Kak, nomor 1. Nomor 1 maksudnya? Yang kasus 1. Oh, iyalah kan rasio. Kalau rasio itu pasti hitungan. Oh. Makanya harus hafal. Kalau Tapi nggak hafal ya, misalkan Manke tuh hitungannya udah pasti hafalan rumus kayak apa statistik atau mikir logika juga kayak AKM gitu. biasanya sih ke rumus aja sih. Soalnya banyak kan. Jadi paling pengembangan nanti misalnya kalian di stok valuasi. Di stok valuasi itu rumusnya ada yang namanya DDM atau discounted dividend model. Nah, di DDM itu rumusnya adalah D1 dibagi dengan RCS minus G. Nah, ini rumusnya. Paling nanti yang lebih susah tuh kalau di soal itu nggak dikasih tahu langsung ke semuanya. Dikasih tahu D0-nya berapa, terus G-nya disuruh cari sendiri. Nah, itu yang paling yang susahnya kayak gitu. Kan ini kalau bisa diturunkan, ini bisa diturunkan lagi rumusnya. Jadi D0 dikali D0 itu apa, Kak? D0 itu dividen yang dibayarkan yang pertama kali. Jadi D0 itu dividen yang dibayarkan di tahun ke-0 atau yang pertama kali ketika perusahaan itu berdiri. Nah, kalau D1 atau D year pertama itu D0 dikali 1 plus G. RCS tahu kan RCS atau rate of return? Nggak tahu. RCS minus G. Nah, G itu rumusnya adalah 1 minus dividen Sumpah ya. rasio Kak, ini kayaknya pelajaran minggu depan kan, Kak? dikali dengan ROE. Ini kayak fisika gak sih waktu dulu rumusnya turun-temurun gitu. Kayak rumus ini apa namanya? Roller coaster. ROE itu ROE apa? NPM dikali total asset turnover dikali equity multiplier. Nah, paling kayak gini yang susah. Makanya harus dihafalin turunannya. Oke, ada yang mau tanya lagi? Udahlah, ini dibahas besok minggu depan aja. Tapi minggu depan puasa ya. Iya. Aku ngobrol sama masnya. Nanti hawa napasnya bau. Apa sih? Keburu kan tuh Kak minggu depan. Nah, iya makanya keburu nggak. Maksudnya pasti kan mepet sama maghrib. Oke, kita akhirin ya. Diakhiri, ye. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Makasih, Oke, Kak. Mas Bimbel. Mas Mite udah ya? Iya.